Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Sebelumnya, saya Kak Agung. Kita akan belajar membahas soal TPS Bahasa Indonesia. Langsung saja untuk soal yang pertama. Disajikan sebuah teks tentang pertumbuhan emisi karbon dioksida atau CO2. Pertanyaannya, simpulan manakah yang sesuai dengan isi tabel tersebut? Isi tabel. Oke, ada teks, ada tabel. Pertanyaannya tentang simpulan tabel. Maka langkah pertama adalah langsung menuju pada tabel. Oke, tidak perlu semua isi tabel dipahami. Langsung pada pernyataan pada jawaban. A. Target penurunan emisi CO2 pada sektor energi memiliki persentase tertinggi. Kita lihat persentasenya energi. Ini judulnya penurunan. Target pada energi apakah tertinggi? Nah, dilihat dari persentasenya memang rata-ratanya memang paling tinggi, maka ini betul. B. Rata pertumbuhan tahunan sektor pertanian memiliki kedudukan terendah. Apakah betul? Pertanian. Tidak ya. Ternyata yang paling rendah adalah ini. Maka salah. Yang C, tingkat emisi GBK 2030 semua sektor mengalami kenaikan. Tidak, ada yang mengalami penurunan. Yang D, sektor energi dan sektor kehutanan memiliki tingkat penurunan emisi CO2 dengan jumlah yang sama. Pertanian dan kehutanan apakah jumlahnya sama? Tidak. Maka salah. E. Proyeksi total emisi pada tahun 2030 akan meningkat pada segala sektor. Juga belum bisa dipastikan. Maka paling betul adalah jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu dengan teks yang sama. Pertanyaannya, penggunaan konjungsi yang tidak tepat pada kalimat. Oke, langsung saja. A, 1 dan 5. Kita lihat kalimat 1. Peningkatan populasi dan taraf hidup masyarakat diikuti dengan peningkatan kebutuhan energi yang berdampak pada tingginya laju pertumbuhan emisi CO2 apabila tidak diikuti dengan pemilihan jenis bahan bakar yang berkadar karbon rendah serta penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Oke. Yang ditanyakan adalah penggunaan konjungsi kata hubung. Kita lihat di sini tadi ada konjungsi apabila, ada konjungsi serta dan konjungsi dan. Penggunaan konjungsi serta dan konjungsi dan memang digunakan konjungsi dan dulu baru diikuti serta. Contoh, Agung makan sate, bakso, dan 8, serta mie ayam. Nah, konjungsi ini kalau dibalik maka akan menjadi rancu. Konjungsi serta dan. Misalnya, Agung makan sate, bakso serta lalapan dan mie ayam. Maka itu akan menjadi rancu. Maka seharusnya penggunaannya adalah konjungsi dan dulu baru diikuti dengan konjungsi serta. Karena masing klausa sama-sama setara. Oke, jadi 1 salah. Oke, kita lihat nomor 2. Pelepasan emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran energi di pembangkit listrik, sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan sektor lainnya ke atmosfer dalam jumlah tertentu berdampak terhadap pemanasan global. Betul. Maka nomor 2 salah. Nomor 1 betul. Nah, sekarang 4 tidak perlu dibaca. Nomor 3. Untuk menguranginya dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi teknologi energi dan pemanfaatan sumber energi kandungan rendah karbon. Maka 3 betul. Maka bukan jawaban. Oke. Sekarang 5. Sedangkan target emisi. Nah, penggunaan konjungsi sedangkan di awal kalimat tidak tepat. Mengapa? Karena
konjungsi sedangkan adalah konjungsi intra kalimat. Artinya dilakukan dalam satu kalimat, berarti posisinya di tengah, tidak bisa ditulis di awal. Maka jawabannya adalah 1 dan 5. Nah, ini jawaban. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Pertanyaannya, simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Ingat, yang ditanyakan adalah simpulan untuk teks, bukan untuk per paragraf atau tiap paragraf. Kita lihat A. Pelepasan emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran baik sektor transportasi, energi, industri, dan lain sebagainya ke atmosfer dalam jumlah tertentu akan berdampak terhadap pemanasan global. Ini betul sesuai dengan teks tadi pada paragraf pertama. Tetapi apakah simpulan itu? Karena ini adalah di paragraf pertama saja, paragraf 1. Kedua, pemerintah perlu menyusun target penurunan emisi CO2. Nah, ini juga betul, tapi apakah itu yang ingin disampaikan? Menurut saya ini masih terlalu umum, bukan itu inti atau salah satu simpulan yang paling tepat. Maka ini kurang tepat. Yang C, peningkatan efisiensi teknologi energi dan manfaat sumber energi dengan kandungan rendah dapat mengurangi pemanasan global. Memang dari beberapa kalimat itu intinya adalah ingin menunjukkan bahwa terjadi pemanasan global karena kandungan emisi CO2. Nah, disampaikan pula, ditekankan pula bahwa hal itu dapat dikurangi dengan peningkatan efisiensi teknologi energi. Pada paragraf terakhir, kalimat terakhir paragraf pertama. Maka ini menurut saya inti bisa menjadi sebuah simpulan yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, maka C betul. Yang D, proyeksi emisi CO2 ketiga skenario tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target emisi. Nah, ini sesuai dengan teks, tetapi berlakunya hanya di paragraf ketiga. Oke. Maka yang E, peningkatan populasi dan taraf hidup masyarakat. Nah, ini sama dengan paragraf yang pertama tadi. Maka yang paling betul menurut saya adalah kita pilih yang C. Kenapa C? Karena ini berlaku atau dapat mewakili ketiga paragraf, berarti dalam satu teks. Tetapi jika pernyataan A, D, dan E sama-sama betul, tetapi mereka hanya mewakili satu paragraf, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya yaitu soal nomor 4 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, pernyataan berikut ini yang paling betul, paling benar berkaitan dengan tujuan penulis adalah agar pembaca titik-titik. Dengan soal seperti ini kita berarti memosisikan sebagai penulis apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin penulis sampaikan. Maka inti dari teks, bukan inti dari tiap paragraf. Kalau kalimat atau pertanyaan sebelumnya tadi ingin menyampaikan bahwa melalui peningkatan efisiensi teknologi energi dan sumber energi dengan kandungan rendah karbon. Jadi untuk mengurangi dampak atau emisi CO2 melalui peningkatan efisiensi teknologi. Apakah ada? Oke, kita lihat A. Meyakini bahwa pelepasan emisi CO2 yang dihasilkan dari pembangkit listrik, industri dan lain sebagainya, meyakini bahwa pelepasan emisi CO2 yang dihasilkan dari pembangkit. Nah, jadi tidak hanya meyakini saja. Jadi menurut saya ini kurang tepat karena penulis tidak hanya menyampaikan bahwa
CO2 itu keluar, berkembang, tambah semakin banyak karena dihasilkan dari pembakaran energi saja. Tidak hanya itu. Yang B, memiliki gambaran bahwa pemerintah perlu menyusun target penurunan emisi CO2. Nah, ini juga masih umum, tidak hanya itu, tidak hanya ditujukan pada pemerintah. Yang C, menyimpulkan bahwa proyeksi emisi CO2 ketiga skenario lebih rendah. Nah, ini hampir sama dengan soal sebelumnya tadi. Ini pernyataan ini sama dengan paragraf ketiga. Oke. Tetapi hanya per paragraf. Jadi hanya paragraf 3, tidak mewakili sebuah teks. Tidak mewakili pesan yang ingin disampaikan penulis. D, menyadari bahwa peningkatan populasi dan taraf hidup masyarakat diikuti dengan peningkatan kebutuhan energi. Nah, ini hanya paragraf pertama tadi. Paragraf pertama, maka tidak hanya itu. Maka kita lihat yang E, menyadari bahwa peningkatan efisiensi teknologi energi dan pemanfaatan sumber energi dengan kandungan rendah dapat mengurangi pemanasan global. Nah, ini loh yang ingin disampaikan penulis pada masyarakat, pada pemerintah, bahwa pemanasan global dapat dikurangi, yaitu dengan adanya langkah-langkah peningkatan efisiensi itu tadi. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang merupakan opini sesuai teks di atas adalah opini, pendapat. Nah, ini sepertinya mudah, tetapi sebenarnya juga sulit karena kita kadang ditemukan pernyataan yang berupa pendapat tetapi didasarkan atau bisa menjadi sebuah kenyataan. Saya sampaikan dulu, ketika mencari fakta atau opini, ini tidak hanya didasarkan pada teks tersurat, tapi harus merealisasikan. Mungkin bisa tidak itu pernyataan itu dilakukan dalam dunia nyata. Kita lihat A. Berdasarkan dokumen yang disampaikan pada United Nations Framework dan sebagainya, energi pada tahun 2030 sebesar 1,3 juta ton dengan target penurunan emisi 29% dari kondisi skenario dasar tahun 2010 sebesar 453 juta ton. Nah, maka pernyataan ini apa opini? Berdasarkan tes, maka ini bukan sebuah opini, maka A salah karena sudah ada. Ini ada datanya, maka ini fakta. Yang B, target emisi untuk skenario PM2 dengan bantuan internasional sebesar, nah ini juga bukan sebuah opini karena sudah ada di tes, yaitu disampaikan bahwa itu juga nyata, maka B bukan. C, dengan demikian, proyeksi emisi karbon dioksida ketiga skenario tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target emisi pada NDC untuk sektor energi. Nah, D. Perhatikan, ini ada di paragraf ketiga, kalimat terakhir. Dengan demikian, proyeksi emisi lebih rendah. Nah, apakah berarti ini adalah fakta? Nah, belum tentu. Kalimat ini adalah pendapat yang didasarkan pada fakta. Tetap saja itu adalah sebuah pendapat. Maka C ini bisa menjadi sebuah jawaban. Bandingkan dengan pernyataan yang D. Pelepasan emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran energi di pembangkit listrik, industri, dan lain sebagainya dalam jumlah tertentu akan berdampak. Meskipun ini menggunakan kata akan yang belum tentu terjadi, tetapi kenyataannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus melihat realita, kehidupan realita. Ternyata memang betul penggunaan CO2 itu akan berdampak atau sudah berdampak terhadap pemanasan global. Maka ini bukan sebuah pendapat, tetapi ini sebuah fakta. Maka D salah. Sedangkan yang E, untuk mengurangi penyebab pemanasan global dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi teknologi energi dan pemanfaatan sumber energi. Nah,
ini betul. Kalau misalnya alat-alat industri dan sebagainya tadi dikurangi, diciptakan teknologi yang lebih rendah, itu berdampak tidak terhadap kandungan rendah karbon, kandungan CO2 ternyata berdampak, maka ini fakta. Maka jawabannya adalah yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena ini pendapat berdasarkan yang didasarkan pada fakta. Tetap saja itu adalah sebuah pendapat.